Polisi melawan penjahat itu sudah biasa. Polisi melawan lemak, itu baru luar biasa. Seperti kalimat tersebut, saya akan menceritakan sebuah film tentang 4 orang polisi gendut yang disuruh diet oleh komandannya. Karena merusak citra kepolisian, tingkah lucu mereka dalam menangani kasus selalu menjadi bahan olok-olok di media sosial. Namun dalam usaha dietnya, mereka tetap saja melakukan hal-hal konyol dan membuat tertawa. Apakah mereka berhasil menurunkan berat badannya? Karena sudah penasaran, langsung saja simak film berikut ini. Pada suatu ketika, terdapat 4 orang polisi yang sedang menyusun sebuah strategi. 4 orang tersebut bernama Ken, Yu, Plum, dan O. Dari gelagatnya, mereka seperti akan menyergap sekelompok penjahat. Ternyata tebakan saya salah. Mereka bukan menyergap penjahat, tetapi menyergap makanan yang penuh dengan daging. Tiba-tiba rekan lain satu divisinya datang dan menyindir mereka. Kapten mereka yang bernama Jet memberitahukan bahwa aksi mereka tempo hari menjadi viral di media sosial. Viral bukan karena kehebatan polisi dalam menangkap penjahat, tetapi viral karena tingkah konyol dari 4 polisi tersebut yang kelebihan berat badan. Sebelumnya, mereka berempat sedang melakukan aksi kejar-kejaran dengan 2 orang penjahat. Namun sialnya, di depan mereka ada sebuah tanjakan. Karena badan mereka sangat gendut, mobil yang mereka pakai tidak kuat menaiki tanjakan tersebut, dan malah mundur. Mau tidak mau, mereka semua keluar dan mendorongnya. Tiba-tiba muncul sebuah motor yang melewati mereka, dia adalah kapten dari 4 orang tersebut. Karena terlalu senang, mereka lupa dengan mobil yang mereka dorong, dan akhirnya lepas kendali. Kejadian tersebut sampai di telinga komandan kepolisian. Komandan tidak ingin citra kepolisian ternoda seperti ini lagi. Dia ingin seluruh polisi di sini memenuhi berat badan yang ideal dalam 3 bulan. Bagi orang yang menolak, atau gagal menurunkan berat badannya, akan dipindah tugaskan ke perbatasan negara. Tempat di mana polisi tidak akan bisa untuk bersantai-santai, seperti sebelumnya. Komandan bekerja sama dengan perawat dari puskesmas, untuk mengecek berat badan setiap polisi di sini. Setelah diperiksa, berat badan Ken adalah 97, Yu 102, O 115, dan Plum 97 kg. Ketika Kapten Jet melakukan pemeriksaan, perawat yang mengurusnya terkesima dengan perut kotak miliknya. Sudah dipastikan, 4 orang tersebut terlalu gendut untuk seorang polisi. Sedangkan Kapten Jet lolos dalam penilaian tersebut dengan bonus tanda cinta dari perawat sebelumnya. Karena mereka berempat adalah anak buahnya, Kapten Jet ingin membantu. Dia menyuruh mereka untuk berolahraga. Dari berlari mengelilingi lapangan, sampai dengan olahraga kompetitif, seperti football Amerika, dan bola voli. Namun itu semua, tampak sangat berat untuk mereka berempat. Uniknya, terdapat satu polisi yang gendut seperti mereka, namun sangat cepat dalam berlari. Dia adalah Letnan Pao, salah satu polisi terbaik di sana. Walaupun badan sama, namun mereka beda tenaga. Sesampai di rumah, mereka sangat keletihan. Sambil makan seperti biasa, mereka memikirkan nasib ke depannya. Pagi harinya, mereka kebingungan memilih makanan yang rendah kalori. Tiba-tiba Plum memberikan sebuah obat herbal, untuk menurunkan berat badan tanpa harus diet. Semuanya tertarik dan mencoba obat tersebut. Malam harinya, Ken berhalusinasi. Seperti ada yang menyuruhnya untuk makan. Dan dia pun memakan seluruh makanan yang ada di kulkas. Ketika dia bangun, dia tersadar. Dan melihat isi kulkasnya sudah berantakan. Ken mengembalikan obat herbal tersebut pada Plum. Begitu juga dengan seluruh rekannya. Ternyata, Yu mengalami nasib yang sama. Dia berhalusinasi, ada bidadari yang memberikan dia makanan. Namun ketika akan memakannya, tiba-tiba dia terjatuh dari teras apartemen.
Mereka pun kebingungan, memikirkan bagaimana caranya menurunkan berat badan dengan drastis. Kemudian Kapten Jet datang, dan memberitahukan cerita masa lalunya. Ternyata, pada masa kecilnya Kapten Jet sangatlah gemuk. Dia pun selalu diejek oleh teman-temannya. Oleh karena itu, dia bertekad untuk menjadi kurus ketika dewasa nanti. Mereka pun tersentuh dengan cerita itu. Kapten Jet mengajak mereka untuk datang ke tempat fitness. Di sana, terdapat seorang wanita yang sedang goyang TikTok. Wanita tersebut bernama Min. Dia adalah instruktur fitness dan aerobik, yang akan membantu mereka berempat. Targetnya adalah, menurunkan 20 kg selama 3 bulan. Min memberikan jadwal harian mereka. Dari jadwal latihan, sampai dengan porsi makan harian. Akhirnya mereka mulai melakukan fitness dan aerobik, sampai celananya sobek. Yu menyadari bahwa Ken menyukai Min pada pandangan pertama. Dia pun menggoda Ken, dan ingin membantunya. Melihat Min yang sendirian di luar, Yu memiliki ide brilian. Dia mengatakan bahwa Ken bisa mengantarkannya untuk pulang, kalau dia mau. Ken pun merasa sangat malu. Namun ternyata, Min bersedia diantar oleh Ken. Di perjalanan, mereka mulai saling mengobrol. Dan sepertinya, mereka makin akrab. Hati Ken pun berbunga-bunga. Dan dia, dengan senang hati membuang seluruh makanan berkalori tinggi dari kulkasnya. Di tempat lain, terdapat sebuah mobil bank yang sedang mengisi uang di ATM. Tiba-tiba terdapat beberapa orang berpakaian hitam, mencoba merampok mobil tersebut. Mereka mengambil seluruh uang, dan melarikan diri. Kapten Jet dan anak buahnya menangani kasus tersebut. Mereka mulai mencari informasi, berdasarkan kesaksian dari sekitar. Hari berikutnya, mereka tetap menjalankan jadwal yang sudah dibuat, yaitu melakukan fitness. Kapten memperkenalkan mereka pada instruktur baru. Seorang instruktur untuk berlatih bela diri. Satu persatu mereka melawannya, namun kalah. Bahkan 4 lawan 1 pun, mereka tetap kalah. Instruktur tersebut mengajarkan trik sederhana. Sebuah gerakan untuk meloloskan diri, ketika ditodongkan pistol. Mereka pun mencoba gerakan tersebut satu persatu. Namun hanya Yu yang tidak bisa melakukannya, bahkan sampai malam. Kapten Jet dan anak buahnya, melihat rekaman CCTV di tempat kejadian. Ternyata motor yang dipakai mereka, satu tipe dengan 2 penjahat yang di awal film berhasil ditangkap. Mereka pun mencoba mencari informasi dari penjahat itu. Ternyata, dia mengetahui siapa pemilik motor yang ada pada video tersebut. Seluruh polisi bergegas, dan mengepung lokasi. Dengan cepat, orang itu melarikan diri. Ken yang sadar langsung bergegas mengejarnya. Orang tersebut sangat lincah, dan memiliki stamina yang banyak. Sedangkan Ken dan teman-temannya, bukannya mengejar penjahat, mereka malah dikejar anjing. Ken sudah kelelahan, dan tidak kuat untuk berlari lagi. Penjahat itu menyindir Ken, kemudian berniat pergi. Beruntungnya ada Letnan Pao, yang dengan sigap menjatuhkan orang itu. Mereka kemudian menginterogasinya. Kapten Jet menunjukkan sebuah foto sepeda motor. Namun, orang itu berkata belum pernah melihat motor tersebut. Dia dibawa ke lokasi motor, kemudian polisi mencoba menghancurkan motor itu. Awalnya orang tersebut tidak mau mengaku, namun melihat motornya hancur, dia akhirnya menyerah. Dia menceritakan semuanya. Orang yang beraksi malam itu berjumlah 3 orang. Dia, Hem, dan 1 orang misterius. Kapten dan 2 orang dari divisi lain akan mencari Hem. Sedangkan Ken dan kawan-kawan, harus fokus untuk program menurunkan berat badannya. Dengan serius, mereka terus menjalankan latihannya. Terutama Ken, yang selalu semangat apabila melihat Min. Akhirnya Yu berhasil membanting mereka semua.
Perkembangan mereka sangat cepat. Hal ini membuktikan bahwa latihan selama ini tidaklah sia-sia. Dalam operasi menangkap jambret, mereka pun dapat mengejar tersangka dan berhasil menangkapnya. Dengan bangganya, mereka menunjukkan semuanya kepada sang komandan kepolisian. Pada malam harinya, mereka berempat dan Min pergi ke suatu tempat hiburan. Mereka ingin merayakan keberhasilannya. Namun, di sana mereka terlibat gesekan dengan beberapa orang. Yu mengeluarkan pistol untuk mengancam mereka. Namun malangnya dia terdorong oleh Oh, dan tidak sengaja menembakkan pistol ke arah paha orang tersebut. Komandan pun marah besar. Dia ingin mereka dibebas tugaskan untuk sementara waktu. Kali ini Kapten Jet pun tidak dapat membantu. Dia menyita seluruh pistol dari mereka berempat. Ditambah lagi, apabila mereka dalam 3 bulan tidak dapat menurunkan berat badan, mereka tidak hanya akan dipindah tugaskan, namun akan langsung dipecat. Ketika pengukuran rutin berat badan, Ken berhasil menurunkan beratnya secara signifikan. Namun, 3 orang lainnya tidak ada perubahan sama sekali. Kapten Jet menegur mereka bertiga, dan akhirnya mereka mengaku. Selama ini, mereka tidak mengikuti aturan porsi makan yang dituliskan. Yu tidak bisa tidur kalau dia lapar. Oh selalu dimarahi istrinya apabila tidak memakan masakannya. Dan Plum, dia hanya lapar, tidak ada alasan lain. Ken pun mengajak mereka untuk kembali mengikuti program dietnya. Namun mereka sudah tidak memiliki motivasi. Dengan waktu yang hanya tersisa 2 bulan, dan rasa lapar yang tidak dapat ditolak, tentunya mereka tidak akan kuat. Yu pun menyindir bahwa Ken bisa karena dia memiliki motivasi lebih, yaitu karena ada Min di sana. Mereka akhirnya bertengkar, dan meninggalkan Ken sendiri di ruangan. Ken curhat kepada Min tentang masalahnya. Dia tampak menyesal dengan pertengkaran tersebut. Min memberitahu bahwa seburuk apapun sahabatmu, mereka tetaplah sahabatmu. Ken pun akhirnya sadar, dan tahu harus berbuat apa. Hari berikutnya, Ken meminta maaf kepada seluruh sahabatnya. Namun tidak ada respon dari mereka. Tak hilang akal, Ken ingin mentraktir mereka semua, menu apapun yang diinginkan, apabila mereka mau memaafkannya. Mereka pun akhirnya terharu, dan akhirnya berbaikan kembali. Teman-teman Ken sudah memutuskan, tidak akan melakukan diet lagi. Walaupun kecewa, Ken pun menghargai keputusan mereka. Tiba-tiba terdapat panggilan di radio. Kapten Jet tertembak, ketika sedang menjalankan misi. Mereka pun sangat bersedih. Misi yang sedang dijalankan Kapten, adalah misi penangkapan Hem. Sebenarnya mereka bertarung, dan Kapten dapat mengalahkannya. Namun, tiba-tiba seseorang menembakkan pistol ke arah Kapten Jet. Dikira sudah mati, ternyata Kapten Jet masih hidup. Yu memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam misi ini. Demi Kapten, yang selama ini sudah sering membantunya. Dia ingin meminta bantuan Letnan Pao, tapi ternyata juga sedang terkapar di sampingnya. Letnan Pao sedang mengejar penjahat di atap. Namun karena atapnya sudah tua, dia terjatuh ke bawah dan patah tulang. Mereka pun bingung seketika. Letnan Pao memberikan sebuah foto kepadanya. Itu adalah fotonya pada masa kecil, dan Jet di sampingnya. Ternyata Kapten Jet berbohong. Masa kecilnya tidaklah gemuk. Orang gemuk itu ternyata adalah teman mereka berdua, yang sekarang sudah meninggal karena diabetes. Kapten hanya tidak ingin, hal tersebut juga terjadi kepada mereka berempat. Letnan Pao juga memberi nasihat. Baginya, mau dia itu gemuk atau kurus, bagi polisi yang penting bisa menangkap penjahat. Ken dan kawan-kawan memperoleh rasa percaya dirinya kembali. Mereka mulai mengumpulkan data-data, berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. Dan mereka berencana langsung mendatangi si target, yaitu Hem. Namun nasib berkata lain, Hem sudah meninggal. Dia ditembak oleh orang tidak dikenal.
Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan penjahat yang larinya sangat cepat tersebut. Dia sudah dibebaskan, sehingga sudah tidak ada masalah lagi dengan polisi. Ken ingin mencari informasi tentang satu orang lagi yang menjadi dalang perampokan, yang kemungkinan juga menjadi pelaku yang membunuh Hem. Orang itu juga tidak mengetahui jati dirinya. Yang dia tahu, orang tersebut yang memberikan detail jadwal pengisian ATM. Dan dia mengetahui detail lokasi tersebut. Ken mulai merangkai seluruh keterangan yang ada. Dia mulai membuat deduksi, seperti analisis detektif di dalam film. Dan akhirnya, dia mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Orang itu adalah pemilik warung barbeque di dekat sini. Melihat para karyawannya yang seperti preman, Ken semakin yakin. Mereka berpura-pura membeli makan di sana. Tanpa basa-basi, Ken langsung bertanya kepada bos warung tersebut. Setelah dicecar banyak pertanyaan, bos itu mengakuinya. Cek bil lah. Dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap dan menghabisi mereka. Dan pertarungan pun tidak dapat dihindari lagi. Ketika mereka sudah tidak berdaya, tiba-tiba sebuah mobil polisi menerobos masuk. Tempat tersebut sudah dikepung oleh polisi. Para penjahat itu pun menyerah. Namun, bos tempat itu dengan cepat melarikan diri. Ken dan kawan-kawan berusaha mengejarnya. Mereka pun mulai mengejar menggunakan sepeda motor. Selain itu, mereka berhasil melompat ke bak mobil di belakang. Mobil tersebut akan melintasi sebuah tanjakan. Seketika, mereka mengingat kenangan buruk di sini. Tanjakan tersebut adalah tanjakan di mana mereka berempat menjadi viral. Namun berkat itu, mereka memiliki sebuah ide. Dengan kekuatan berat tubuhnya, mereka ingin membuat mobil tersebut mogok. Dan benar saja, karena terlalu berat, as roda belakang patah, dan mobil tersebut benar-benar berhenti. Ketika akan diborgol, bos barbeque menyandera Yu. Yu yang sudah menguasai jurus bantingan maut, mengeluarkan tekniknya tersebut. Ini membuktikan bahwa latihan mereka tidak percuma. Mereka berhasil menangkap dalang dari perampokan. Bahkan, sang komandan yang tegas pun memberikan mereka ucapan selamat. Karena viralnya kejadian tersebut di internet, mereka berempat tidak jadi dipecat atau dipindah tugaskan. Bahkan, mereka mendapatkan piagam penghargaan dari kepolisian. Setelah itu, mereka berempat pun kembali makan banyak seperti biasanya. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Bagi mereka, walaupun tidak bisa menjadi kurus, yang penting prestasinya ya. Semoga penonton sekalian menikmatinya.